negara paling pendosa tahun 2002 Gejahat Duce Mulia, fakta-fakta Mongolia yang bikin melongo. Dokumenter nomor 1. Gaya hidup nomaden yang masih hidup di abad ke-21. Jika kamu bangun di tempat tanpa jalan, tanpa toko, dan hanya padang stepa yang seakan tak berujung membentang di bawah langit biru, itu bisa jadi Mongolia. Di sini, jutaan orang masih menjalani hidup seperti ini setiap hari, termasuk kelompok terakhir di bumi yang mempertahankan kehidupan berpindah-pindah, seperti yang dilakukan leluhur mereka selama ribuan tahun. Rumah mereka adalah yurt, tenda bundar dengan rangka kayu yang dilapisi kain kempa, mudah dibongkar, dibangun kembali, dan dipindahkan bersama ternak setiap kali keluarga berpindah. Ger bukan sekadar tempat tinggal, tetapi simbol budaya sekaligus pusat kehidupan keluarga. Tempat orang makan, tidur, dan berkumpul menghangatkan diri di dekat api atau tungku saat malam. Yang menakjubkan adalah insulasi alaminya. Ia menahan panas sepanjang musim dingin yang bisa turun hingga minus 30 derajat Celcius, namun tetap sejuk saat musim panas. Hidup nomaden bergantung pada kawanan dari 5 spesies utama, yaitu kuda, sapi, domba, kambing, dan unta. Di utara yang terpencil, masyarakat Saatan juga memelihara rus kutub dan bermigrasi bersama mereka melewati hutan bersalju. Saat musim panas, keluarga mendirikan ger dekat sumber air agar kawanan bisa merumput di rumput muda, minum sepuasnya, dan menggemuk untuk menghadapi bulan-bulan dingin di depan. Ketika musim dingin tiba, mereka berpindah ke lembah yang terlindung atau tepi hutan, tempat suhu tidak sekejam itu dan angin lebih tenang. Setiap tahun, satu keluarga bisa berpindah 3-4 kali. Kadang menempuh ratusan kilometer melintasi tanah terbuka. Bagi orang Mongolia, kuda adalah segalanya. Kuda adalah alat transportasi, ukuran kaya atau miskin, dan simbol kebebasan. Negara ini memiliki sekitar 5 juta ekor kuda. Lebih banyak daripada jumlah penduduknya yang sekitar 3,5 juta orang. Anak-anak mulai menunggang kuda sejak usia 3 tahun, dan bisa ikut balap tradisional Naadam pada usia 5 tahun, menunggang tanpa pelana melintasi padang rumput luas. Di stepa yang lebar, tanpa peta atau alamat, para nomaden menemukan satu sama lain lewat ingatan, penanda alam dan pengalaman yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kini, banyak yang memakai telepon satelit dan jaringan 4G untuk memantau cuaca, lokasi ternak, serta kabar tentang pasar wol. Lalu muncul pertanyaan yang sering terdengar, kalau keluarga terus berpindah, anak-anak sekolah di mana? Jawabannya, sekolah tetap ada, meski kadang letaknya jauh. Banyak anak menunggang kuda puluhan kilometer untuk pergi ke kelas, sementara yang lain tinggal di asrama selama 1 semester. Pemerintah juga mengatur sekolah keliling, mengirim guru ke perkemahan lengkap dengan buku dan perlengkapan belajar agar bisa mengajar langsung di tempat. Beberapa wilayah juga sedang menguji coba ruang kelas bertenaga surya dan siaran radio, supaya proses belajar anak tidak terputus saat musim migrasi, membuat tradisi dan kehidupan modern berjalan berdampingan. Bahkan di bagian stepa yang terpencil sekalipun, sinyal membantu pelajaran tetap berlangsung. Nomor 2. Kebiasaan-kebiasaan aneh di Mongolia. Di kebanyakan tempat, tidak mandi sehari saja terasa menyiksa. Tetapi di Mongolia, tidak mandi selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, adalah hal yang sepenuhnya normal. Sejak masa Genghis Khan, orang Mongolia percaya bahwa air itu suci, tempat bersemayamnya roh-roh ilahi. Mandi di sungai atau danau dianggap mencemari air keramat dan membuat para dewa murka. Saat penaklukan besar mereka melintasi Eurasia, para prajurit Mongol memegang keyakinan ini dengan ketat, tidak pernah mandi di air alami. Mereka hanya menyikat debu, mengibaskan pakaian untuk menyingkirkan kutu, lalu memakainya sampai benar-benar hancur. Bagi mereka, bau badan bukan sesuatu yang memalukan, melainkan tanda tangan pribadi, penanda kekuatan dan jati diri. Beberapa sejarawan bahkan mencatat bahwa prajurit yang berbau menyengat dipercaya memiliki jiwa garang yang membuat musuh gentar. Hingga hari ini, orang Mongolia mandi jauh lebih jarang dibanding banyak bangsa lain, sebagian karena iklim yang dingin dan kering, serta sumber air yang terbatas. Sebagai gantinya, mereka memakai mandi uap herbal, sering berganti pakaian, atau membakar asap cemara untuk membersihkan bau. Di stepa yang luas, setiap tetes air sangat berharga, dan mencemari sungai atau danau bukan pelanggaran kecil, bahkan bisa memicu konflik nyata antar keluarga. Api juga memegang tempat yang sama sucinya dalam kehidupan Mongolia. Perapian dianggap sebagai jantung rumah, tempat bersemayamnya roh leluhur. Membuang sampah atau barang kotor ke dalam api dipandang sangat tidak sopan dan dipercaya membawa kesialan bagi seluruh rumah tangga. Dan ada satu pantangan lagi.
Jangan pernah bersiul di dalam ger. Menurut kepercayaan kuno, siulan bisa memanggil roh-roh pengembara atau kekuatan gelap. Ada yang bahkan berkata mereka pernah mendengar angin menjawab seperti bisikan dari dunia yang tak terlihat. Jadi, seberapapun bahagianya kamu, tetaplah diam dan hormati tradisi ini. Selama ribuan tahun, orang Mongolia hidup selaras dengan alam, menghormati air, api, dan bahkan keheningan itu sendiri. Nah, pertanyaannya sekarang, berapa lama kamu sanggup tidak mandi? Tulis jawabanmu di bawah, dan lihat apakah ada yang bisa menandingi ketahanan para pejuang stepa Mongolia. Nomor 3. Semakin cantik seorang perempuan, semakin mudah baginya untuk tetap melajang. Saat orang membayangkan kekaisaran Mongol, gambaran yang sering muncul adalah para prajurit Genghis Khan yang tak gentar. Namun, di balik kekuatan itu berdiri kekuatan lain yang lebih sunyi, para perempuan. Dalam masyarakat nomaden kuno, perempuan bukan sekadar tulang punggung kehidupan keluarga. Mereka adalah jiwanya. Mereka menggembalakan ternak, mendirikan dan membongkar tenda, merawat keluarga dan saat diperlukan, menunggang kuda ke medan perang bersama para pria, mengayunkan busur dan pedang dengan keterampilan yang sama hebatnya. Dibandingkan Eropa abad pertengahan, perempuan Mongol menikmati kebebasan dan penghormatan yang jauh lebih besar. Mereka bisa memiliki properti, memperdagangkan ternak, bahkan memimpin pasukan. Beberapa kronik Persia mencatat perempuan memimpin ratusan prajurit. Dan itu tidak dianggap aneh. Di antara mereka, satu nama bersinar dalam sejarah, Mandukhai Khatun, ratu pejuang abad ke-15 yang menyatukan suku-suku yang bertikai dan memulihkan kekuatan kekaisaran Mongol. Semangat tak kenal takut itu masih hidup dalam diri perempuan Mongolia modern. Di pegunungan Altai, gadis-gadis Kazakh masih melatih elan emas untuk berburu melestarikan sebuah seni berusia 1000 tahun. Di Ulaanbaatar, perempuan kini menjadi mayoritas di universitas dan kantor-kantor pemerintahan. Mereka adalah dokter, ilmuwan, dan wirausahawan, membentuk masa depan Mongolia sambil membawa warisan kekuatan yang diwariskan para leluhur. Namun, kemandirian itu juga melahirkan paradoks modern. Ketika perempuan semakin berprestasi dan berpenghasilan lebih tinggi, menemukan pasangan yang sejalan dengan ambisi mereka menjadi lebih sulit. Sekitar 40% pria Mongolia sudah menikah, tetapi perempuan hanya sekitar 32%. Banyak yang beralih ke aplikasi kencan global seperti Tinder dan Bumble, mencari pasangan di luar negeri yang menghargai kesetaraan dan pendidikan. Perempuan Mongolia juga memiliki kecantikan yang khas dan memikat, fitur wajah yang halus, postur yang anggun, dan kadang mata biru atau hijau. Perpaduan garis keturunan Timur dan Eropa dari berabad-abad persilangan budaya. Campuran unik itu menciptakan pesona yang sulit ditolak. Di tengah hamparan stepa yang luas, mereka mewujudkan kekuatan, kecerdasan, dan keanggunan yang tenang. Dan kalau kamu pernah bertanya-tanya bagaimana memenangkan hati seorang perempuan Mongolia, mungkin jawabannya sederhana. Perlakukan dia sebagai setaramu, bukan sebagai sisa tradisi masa lalu. Tulis komentar nomor 3 kalau kamu ingin mengungkap lebih banyak kisah mereka yang jarang diceritakan. Nomor 4. Negara paling ramah di dunia. Orang Mongolia dikenal sebagai salah satu bangsa paling ramah di bumi. Begitu dermawan sampai pada masa lalu, seorang tamu bahkan bisa ditawari tempat tidur di dekat istri atau putri tuan rumah. Semata-mata agar tetap hangat melewati malam yang membekukan. Di stepa, ketika suhu bisa turun hingga -30 derajat, panas tubuh lebih berharga daripada emas. Saat seorang pelancong tiba setelah gelap, tuan rumah akan menawarinya daging untuk dimakan, susu kuda betina yang difermentasi untuk diminum, dan kadang seorang perempuan dari keluarga untuk berbagi kehangatan. Tidak ada makna seksual, hanya bentuk bertahan hidup dan kasih sayang, wujud keramah tamahan paling murni yang melambangkan berbagi kehidupan itu sendiri. Namun, pengalaman itu jauh dari romantis. Para nomaden makan banyak daging merah yang berat, jarang mandi, dan mengenakan lapisan tebal bulu serta wol, sehingga mengeluarkan aroma stepa yang khas dan sulit disangkal. Meski begitu, tradisi ini dulu mencerminkan kebanggaan yang mendalam. Sebuah pernyataan bahwa orang Mongolia akan berbagi rumah, makanan, dan kehangatan dengan siapapun, bahkan orang asing yang membutuhkan. Kini, kebiasaan kuno ini hanya bertahan di beberapa komunitas terpencil di Mongolia Barat. Tetapi tradisi mereka yang lain tetap sama menariknya. Dalam pernikahan Mongolia, keluarga pengantin perempuan sering menguji calon pengantin pria dengan melepaskan kudanya, memaksanya mengejar dan menangkap kembali untuk membuktikan ketahanan dan tekad. Hadiah lamaran mencakup gula, teh, dan tulang pergelangan kaki, simbol manisnya harapan, keteguhan, dan keberuntungan.
Sebelum pernikahan, calon pengantin pria harus membawa anggur ke rumah mempelai perempuan sebanyak 3 kali, dan setiap kunjungan menjadi ujian ketulusan serta rasa hormat. Selama upacara, pengantin pria membelah kepala domba yang sudah dimasak dengan tangan kosong, ujian kekuatan dan kemampuan bertahan hidup, sementara para tetua memeriksa hati domba untuk membaca pertanda. Hati yang penuh dan merah menjanjikan kebahagiaan serta kemakmuran, yang pucat memperingatkan datangnya kesialan. Tradisi lain yang sering membuat orang luar terkejut adalah pernikahan Levirat, yaitu ketika putra bungsu dapat mewarisi istri ayahnya yang telah meninggal, tentu saja dengan pengecualian ibu kandungnya. Tujuannya bukanlah sesuatu yang tak bermoral, melainkan perlindungan. Memastikan para janda tetap dirawat dan tidak dibiarkan sendirian menghadapi dinginnya stepa yang mematikan. Di kalangan nomaden, kewajiban seperti ini dipandang terhormat, bukan tabu. Jadi, kalau kamu adalah putra bungsu, apakah kamu akan menghormati kode kuno tentang bertahan hidup dan tanggung jawab keluarga itu? Atau menolaknya demi nilai moral modern? Bagikan pendapatmu di bawah, aku ingin tahu kamu akan memilih yang mana. Nomor 5. Bangsa paling kuat dalam sejarah. Saat ini, Mongolia adalah negara terbesar ke-19 di dunia, membentang lebih dari 1,56 juta kilometer persegi, hampir 5 kali ukuran Jerman, namun hanya dengan 3,3 juta penduduk. Kepadatan penduduknya begitu rendah sampai-sampai setiap orang bisa memiliki hampir setengah kilometer persegi lahan. Namun, tidak banyak yang menyadari bahwa negeri sunyi ini dulu pernah menjadi pusat kekaisaran terbesar dalam sejarah manusia. Lebih dari 800 tahun yang lalu, dari padang stepa yang dingin dan kering ini, badai bernama Genghis Khan menyapu seluruh Eurasia. Dalam waktu kurang dari 80 tahun, bangsa Mongol membentuk sebuah kekaisaran sepanjang 9.700 km. Mencakup sekitar 24 juta kilometer persegi, seperempat daratan bumi, lebih luas daripada Afrika dan 10 kali ukuran Amerika Serikat. Genghis Khan bukan sekadar penakluk, melainkan arsitek tatanan baru. Ia membangun jaringan kurir bergaya Pony Express pertama yang menghubungkan Asia dan Eropa, menyatukan hukum, serta mengangkat perdagangan jalur sutra ke skala global. Namun kekuatan kekaisaran itu dibayar dengan darah, dengan semboyan kelam, menyerah atau mati. Lebih dari 40 juta nyawa melayang, sekitar 10% dari populasi dunia saat itu, membuat sosok Genghis Khan seolah setara dengan Napoleon dan Alexander Agung jika digabungkan. Setelah ia wafat, kekaisaran terbagi di antara putra-putra dan cucu-cucunya menjadi gerombolan emas, Ilkhanat, dan dinasti Yuan di Tiongkok. Pada puncaknya di bawah Kublai Khan, kekaisaran mulai retak karena konflik internal dan kepemimpinan yang melemah. Pada abad ke-13, invasi Mongol ke Daifit gagal sebanyak 3 kali, menandakan merosotnya strategi dan semangat. Sementara itu, wilayah-wilayah dari Persia hingga Hongaria bangkit menuntut kemerdekaan. Kekaisaran yang dulu seakan tak berbatas menyusut, meninggalkan Mongolia yang kecil dan jarang penduduk. Namun, warisan masa lalu yang begitu luas itu masih hidup dalam DNA dan kebanggaan rakyatnya. Bangsa yang di Sumer-Jiangxi-nya kini tampak hening. Tapi di setiap hembusan angin dari pegunungan Altai, api kekaisaran kuno seolah masih menyala. Nomor 6. Hidangan tak pernah tanpa daging. Kalau kamu merasa tidak bisa hidup tanpa sayur, coba habiskan sebulan di Mongolia, di mana yang hijau-hijau adalah kemewahan yang langka. Pola makan tradisional Mongolia berdiri di atas 2 pilar saja, daging dan susu. Sayuran hampir tidak hadir, bukan karena pilihan, melainkan karena keadaan. Iklim yang keras membuat bercocok tanam nyaris mustahil. Musim dingin bisa berlangsung 8 bulan, dengan suhu merosot jauh di bawah nol, sementara musim panas begitu singkat, sampai tanaman nyaris belum matang ketika embun beku kembali datang. Akibatnya, orang Mongolia hampir sepenuhnya bergantung pada ternak untuk makanan, bahan bakar, dan penghasilan. Satu keluarga nomaden yang biasa saja bisa memiliki ratusan ekor domba, sapi, kambing, kuda, dan unta. Dan semuanya pada akhirnya bisa sampai ke meja makan. Daging domba adalah favorit nasional. Dimasak dengan cara yang tak terhitung. Direbus, dikeringkan, dimasak semur, atau dipanggang bersama batu panas dalam korkok yang terkenal. Batu yang membara dimasukkan ke dalam panci tertutup bersama daging dan beberapa sayuran, menghasilkan hidangan beraroma asap, sederhana, dan kaya rasa. Minuman khas mereka adalah sutai cai, teh susu asin yang diseduh dari teh hitam, susu, garam, dan kadang-kadang mentega. Berbeda dengan teh susu manis yang mungkin kamu kenal, minuman bertenaga, ini membantu para nomaden bertahan menghadapi angin beku dan perjalanan panjang menunggang kuda.
Ada juga yang menambahkannya dengan lemak bubuk atau keju kering sehingga berubah menjadi sumber energi yang padat untuk seharian. Dan kalau kamu pernah mendengar sup mata domba, itu bukan dongeng. Ramuan penawar mabuk ini berisi kaldu panas atau air cuka dengan sebuah mata domba sungguhan mengambang di dalamnya. Orang Mongolia percaya ini mengembalikan vitalitas, mirip seperti kebiasaan orang barat minum air lemon di pagi hari. Ada kejutan lain. Orang Mongolia suka es krim bahkan ketika suhu di luar minus 30 derajat Celcius. Pedagang kaki lima tetap menjualnya di seantero Ulaanbaatar, tepat di puncak musim dingin. Para sejarawan bahkan menduga versi awal es krim mungkin berasal dari pasukan Mongol yang membawa susu dan mentega dalam kantong kulit saat menunggang kuda. Udara dingin dan guncangan terus-menerus mengubah campuran itu menjadi sajian beku paling awal. Di negeri tempat sayuran susah tumbuh, orang Mongolia belajar berkembang dengan apa yang alam berikan. Daging, susu, dan ketangguhan luar biasa telah menopang satu bangsa. Bukti bahwa daya tahan manusia bisa menaklukkan bahkan dunia yang paling keras sekalipun. Nomor 7. Transportasi yang aneh. Transportasi di Mongolia adalah perpaduan menarik antara yang modern dan yang kuno. Di satu jalan yang sama, kamu bisa melihat kendaraan setir kiri dan setir kanan berjalan berdampingan. Pemandangan yang nyaris mustahil ditemukan di tempat lain. Alasannya sederhana, sebagian besar kendaraan diimpor dari berbagai negara, terutama Jepang dan Korea Selatan. Hampir setengah dari semua mobil di Mongolia adalah model bekas dari Jepang. Dan favorit yang tak terbantahkan adalah Toyota Prius. Saking umumnya, warga setempat sampai bercanda menyebut Mongolia sebagai Kerajaan Prius. Di Ulaanbaatar, hampir 1 dari setiap 3 mobil adalah Prius. Namun begitu kamu berkendara beberapa puluh kilometer saja keluar dari ibu kota, lanskap modern perlahan menghilang, berganti dengan pemandangan yang seolah tak lekang oleh waktu. Kuda dan unta kembali menjadi moda transportasi utama. SUV modern sering berhenti untuk memberi jalan kawanan domba atau kuda menyeberang. Sebagian besar jalan di Mongolia masih berupa tanah atau kerikil, dan hanya sedikit yang beraspal. Mengingat luas wilayahnya yang sangat besar, lebih dari 1,56 juta kilometer persegi, serta jumlah penduduk yang hanya sedikit di atas 3 juta, mengaspal seluruh negeri adalah tantangan yang nyaris mustahil. Pemerintah pun memusatkan sumber daya untuk merawat beberapa jalan raya utama yang menghubungkan ibu kota dengan Tiongkok dan Rusia, sebagai urat nadi perdagangan nasional. Bagi wisatawan yang berencana menyeberangi stepa, persiapan itu wajib. Bawalah bahan bakar cadangan, karena kamu bisa menempuh ratusan kilometer sebelum menemukan pom bensin. Rambu jalan sangat sedikit, marka lajur hampir tidak ada, dan GPS menjadi satu-satunya penunjuk arah. Kalau sampai kehabisan bensin, satu-satunya harapanmu adalah mobil lain yang kebetulan melintas, dan itu bisa saja tidak muncul selama berjam-jam. Meski penduduknya jarang, kecelakaan lalu lintas justru cukup sering terjadi. Jalan tanpa penanda, kecepatan tinggi, dan medan yang kasar membuat kendaraan mudah kehilangan kendali. Cuaca menambah risiko. Badai pasir di musim panas dan di musim dingin badai salju yang datang tiba-tiba bisa membekukan jalan hingga keras. Banyak kendaraan tidak memiliki ban musim dingin yang memadai atau pemanas yang baik, sehingga menyetir di sini benar-benar terasa seperti ujian bertahan hidup. Di negeri tempat Prius dan kuda berbagi jalan yang sama, transportasi dimaukan sekadar soal berpindah tempat. Ini adalah cerminan daya tahan dan kemampuan beradaptasi. Di sini, setiap perjalanan melintasi stepa yang luas terasa seperti petualangan kecil dalam tarian antara tradisi dan kemajuan. Nomor 8. Kekuatan kaya sumber daya, tetapi rakyatnya masih miskin. Mongolia adalah negeri yang kaya sumber daya, sering digambarkan sebagai harta karun yang terkubur di bawah pasir, namun sebagian besar rakyatnya masih hidup dalam kemiskinan. Negara ini menyimpan lebih dari 80 jenis mineral, termasuk batu bara, tembaga, emas, dan terutama unsur tanah jarang, tulang punggung teknologi modern. Cadangan unsur tanah jarang Mongolia termasuk yang terbesar di dunia, hanya kalah dari Tiongkok. Di jantung ekonomi pertambangannya ada tambang Oyu Tolgoi, salah satu deposit tembaga dan emas terbesar di bumi, yang menghasilkan hampir 30% dari ekspor nasional. Namun, meski kaya, banyak sumber daya masih belum tergarap karena infrastruktur yang lemah, teknologi yang terbatas, dan kekurangan tenaga kerja terampil. Bagi sebagian besar warga, kehidupan sehari-hari nyaris tidak banyak berubah. Pertanian dan peternakan yang sejak lama menjadi pilar ekonomi sedang runtuh akibat penggurunan yang berlangsung cepat.
Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan bahwa lebih dari 70% lahan Mongolia kini mengalami degradasi, memaksa puluhan ribu keluarga nomaden meninggalkan padang rumput dan beralih ke kehidupan kota. Perekonomian, dengan PDB yang hanya sekitar 20 miliar dolar, membuat pendapatan per kapita Mongolia jauh lebih rendah dibandingkan wilayah Mongolia. Dalam di Tiongkok, yang PDB-nya melampaui 50 miliar dolar. Kelangkaan pekerjaan, upah rendah, dan ketimpangan yang makin melebar memicu krisis sosial. Di kawasan pertambangan, sekitar 19.000 perempuan, banyak di antaranya ibu tunggal, bekerja dalam kondisi yang tidak aman dan tanpa regulasi memadai. Kota-kota tambang di selatan, dekat Gurun Gobi, berubah menjadi pusat kejahatan, prostitusi, dan penyakit. Yang lebih mengkhawatirkan, Mongolia kini menjadi jalur transit bagi jaringan perdagangan manusia internasional. Banyak perempuan dibujuk ke Tiongkok, Korea Selatan, atau Rusia dengan janji pekerjaan palsu, lalu dijual ke perbudakan seksual. Meski pemerintah dan kelompok pembela hak asasi manusia telah turun tangan, praktik ini masih terus berlangsung. Negeri yang kaya mineral tetapi miskin kesejahteraan, Mongolia menjadi bukti bahwa kekayaan alam saja tidak cukup untuk mengangkat sebuah bangsa. Selama keadilan dan kesempatan belum benar-benar menjangkau stepa, harta di bawah pasir itu akan tetap sulit diraih oleh kebanyakan orang. Nomor 9. Ibu kota terdingin di dunia. Di tengah hamparan stepa Mongolia yang luas, berdirilah Ulaanbaatar, kebanggaan bangsa. Kota ini berada di sepanjang Sungai Tuol, anak sungai dari Selenge yang mengalir menuju Rusia, pada ketinggian sekitar 1.350 meter di atas permukaan laut, dengan Gunung Bogdkhan yang sakral menjulang di sisi selatan. Dilindungi sejak abad ke-18 dan diakui oleh UNESCO sebagai salah satu cagar alam paling awal di dunia, gunung ini menandai batas antara alam liar dan peradaban. Jauh di pedalaman dan berada di bawah pengaruh sistem tekanan tinggi Siberia, Ulaanbaatar harus bertahan dalam iklim yang nyaris seperti Arktik. Musim dingin berlangsung hampir 7 bulan, dengan suhu merosot hingga minus 36 sampai minus 40 derajat Celcius, membuatnya menyandang gelar ibu kota berpenghuni terdingin di bumi. Di sini, jiwa nomaden Mongolia bertemu dengan zaman modern. Di antara menara kaca dan pusat perbelanjaan, terbentang distrik-distrik care yang sangat luas, tempat ribuan keluarga masih tinggal di yurt tradisional. Mereka membakar batu bara untuk menghangatkan diri, mempertahankan cara hidup leluhur, sementara tak jauh dari situ, generasi muda bekerja di kantor-kantor dan kafe teknologi. Kota ini terasa seperti dua era yang hidup berdampingan, masa lalu dan masa depan di bawah satu langit. Di mana-mana citra Genghis Khan tetap hadir, di uang kertas, mural, kaos, bahkan gelas kopi. Ia bukan hanya pahlawan, melainkan ruh Mongolia. Di pinggiran Sonjun Boldog, menjulang patung penunggang kuda dari baja nirkarat yang kolosal, setinggi 40 meter, berkilau di bawah matahari. Di bawahnya terdapat museum berisi peninggalan kekaisaran, dan dari bagian kepala kuda, pengunjung dapat bermain stepa tanpa ujung. Tempat sebuah kiin beromengtard. Nomor 10. Festival yang unik. Bagi orang Mongolia, tahun baru bukan sekadar pergantian kalender, melainkan pembaruan spiritual. Perayaannya berlangsung pada bulan Februari dan berjalan selama 3 hari. Mereka menyebutnya Sagaan Sar atau bulan putih, yang melambangkan kemurnian dan awal yang baru. Jika banyak budaya Asia mengandalkan merah atau emas sebagai warna keberuntungan, orang Mongolia percaya putih mewakili cahaya, kebenaran, dan kebaikan. Pada momen ini, setiap persembahan, mulai dari pakaian dan anggur hingga makanan, berwarna putih. Jika Anda berkunjung ke rumah orang Mongolia, tata krama adalah hal yang sakral. Anda harus membungkuk kepada altar keluarga, memberi doa restu kepada para tetua, dan duduk hanya saat dipersilahkan. Ketika tuan rumah menawarkan anggur, angkat cawan dengan kedua tangan dan habiskan untuk menunjukkan rasa hormat. Menolak alkohol dipercaya membawa kesialan dan mengusir rezeki. Sebelum pulang, tamu akan menerima tanda kecil, seringkali berupa syal khadak dari sutra putih sebagai simbol persahabatan dan niat baik. Saat musim panas tiba, negeri ini kembali terbangun lewat Naadam, festival terbesar Mongolia yang diadakan setiap bulan Juli. Perayaan ini menghormati keberanian dan kekuatan melalui 3 permainan kejantanan, pacuan kuda, panahan, dan gulat. Namun, perempuan dan anak-anak juga bisa ikut berpartisipasi. Dalam pacuan kuda, penunggang yang masih berusia 6 tahun berlomba tanpa pelana melintasi 30 km stepa terbuka. Panahan menuntut ketepatan kuno yang diwariskan turun-temurun. Namun, gulat tetap menjadi kebanggaan bangsa. Tidak ada kelas berat,
keterampilan dan daya tahanlah yang menentukan kemenangan. Sang juara meraih gelar Arslan, sang singa stepa, membawa kehormatan bagi sukunya dan kebanggaan bagi seluruh Mongolia. Nomor 11, destinasi wisata yang unik. Di bagian selatan terbentang Gurun Gobi, hamparan luas yang memanjang lebih dari 1.600 km. Namun, Gobi bukan sekadar pasir tanpa ujung. Ia adalah perpaduan perbukitan berbatu, stepa yang kering, dan lembah-lembah dingin tempat salju bertahan sepanjang tahun. Saat musim panas, para pelancong menunggang unta Baktria berpunuk dua melintasi bukit pasir Kongor Els yang berpendar di bawah matahari gurun. Di lembah Yolin M, es tetap ada bahkan pada pertengahan Juli, menjadi bukti kerasnya iklim di tanah ini. Gobi juga merupakan kerajaan dinosaurus. Tempat tak terhitung fosil ditemukan di Bayanzak, lokasi ketika ilmuwan Amerika menemukan telur dinosaurus pertama pada tahun 1922. Bergerak ke utara, pengunjung akan tiba di Danau Kufskul, Mutiara Biru Mongolia. Membentang sepanjang 130 km dan hampir 270 meter dalamnya, danau ini menyimpan sekitar 70% air tawar Mongolia. Airnya begitu jernih hingga memantulkan bayangan wajahmu. Saat musim dingin, permukaannya membeku hingga setebal 3 meter, dan festival es Kufskul pun digelar. Penuh lomba seluncur, pahatan es, serta patung dewa-dewa angin yang berkilau di atas salju. Di bagian tengah terbentang lembah Orkhon, situs warisan dunia UNESCO yang dahulu menjadi pusat kekuatan kekaisaran Turkik, Uighur, dan Mongol. Reruntuhan Karakorum, ibu kota Genghis Khan, masih berdiri di samping biara Erdenezu, dikelilingi 108 stupa putih yang melambangkan pencerahan. Sekitar 70 km dari ibu kota terdapat Taman Nasional Terelj, terkenal dengan formasi granitnya yang unik, seperti Turtle Rock. Pengunjung bisa menunggang kuda melintasi padang hijau, naik perahu, atau ikut pesta airak untuk mencicipi susu kuda betina yang difermentasi. Di ujung barat, pegunungan Altai menjulang lebih dari 4.000 meter, tempat gletser bertemu stepa yang seolah tak bertepi. Disinilah masyarakat Kazakh Mongolia tinggal, terkenal dengan tradisi berburu menggunakan elang emas. Manusia dan burung terikat oleh kepercayaan di bawah langit biru yang maha luas. Nomor 12. Kehidupan malam di Mongolia. Ketika malam turun di Ulaanbaatar, dua dunia hidup berdampingan. Kota berkilau lampu neon dan stepa sunyi yang membentang tak jauh di luar sana. Di pusat kota, energi terasa meledak. Bar yang padat, gedung pencakar langit yang menyala, dan musik yang menggema di jalanan. Hanya beberapa blok dari sana, asap mengepul dari ratusan yurt putih, tempat keluarga nomaden masih menjalani hidup seperti leluhur mereka berabad-abad lalu. Kontrasnya begitu jelas namun tetap selaras, hiburan malam modern berdetak di samping tradisi yang abadi. Suasananya tak kalah dari ibu kota Eropa manapun. EDM, hip-hop, dan rock memenuhi udara. Bar seperti Zeppelin dan Klub 21 sering menghadirkan DJ internasional, menjadikan Ulaanbaatar salah satu destinasi pesta yang sedang naik daun di Asia Utara. Di klub seni terdekat, pertunjukan musik rakyat berpadu dengan beat elektronik, menciptakan lanskap bunyi yang menjembatani Mongolia lama dan Mongolia baru. Saat malam makin larut, aroma makanan panas mengalir dari kios-kios pinggir jalan. Bus, kushur, dan sate tusuk panggang adalah favorit setempat. Banyak orang menutup malam dengan semangkuk sup malam yang mengepul, kuah kaya daging merah yang konon membantu menahan dingin yang membekukan. Alkohol mengalir bebas. Vodka mendominasi kota. Sementara di pinggiran, orang-orang masih menyukai airak, susu kuda betina fermentasi dengan rasa asam dan busa lembut di permukaannya. Namun di balik hiruk-pikuk itu, ada jenis malam lain yang juga hidup. Kafe-kafe larut malam memancarkan cahaya lembut, tempat para mahasiswa belajar di bawah lampu kuning, dan perpustakaan tetap buka untuk para pekerja shift malam. Di kawasan Ger yang jauh, keluarga berkumpul di sekitar api unggun, berbagi kisah tentang Genghis Khan, sambil mendengar ringkikan kuda di dalam gelap. Listrik tidak menjangkau semua tempat, jadi rumah-rumah diterangi lampu minyak atau lentera tenaga surya. Dalam cahaya redup itu, kamu merasakan jiwa Mongolia yang sesungguhnya. Keindahan yang hening, ketika malam bukan hanya waktu untuk tidur, melainkan momen terhubung antara manusia, tanah, dan tradisi. Nomor 13. Tempat-tempat misterius. Di dekat pegunungan Sayan di Mongolia bagian utara, ada sebuah danau dengan keindahan yang terasa mencekam bernama Kofskol Nuur. Warga setempat menyebutnya Danau Kanibal. Selama puluhan tahun, orang-orang yang berenang atau berlayar di sini menghilang tanpa jejak. Laporan pada era Soviet mencatat banyak kasus hilang, tetapi tidak pernah ada penjelasan resmi yang benar-benar disepakati.
Sejumlah ahli menduga danau ini menyimpan lubang-lubang dalam berbentuk corong yang dapat menciptakan pusaran kuat, cukup untuk menyeret orang ke bawah. Para ahli hidrologi mengukur kedalaman yang melebihi 260 meter, jauh lebih dalam daripada yang dulu dipercaya. Ada juga yang mengatakan sistem gua bawah tanah menghubungkan danau ini dengan sungai-sungai yang jauh, sehingga apapun bisa tersapu pergi tanpa terlihat. Namun, bagi penduduk lokal, keyakinannya berbeda. Mereka percaya danau itu hidup, dijaga oleh sebuah roh yang menghukum siapapun yang menodai airnya. Jauh di sebelah barat, pegunungan Altai terbuka menuju dunia yang tak kalah menyeramkan. Lembah kematian Huiten dekat perbatasan Mongolia, Rusia, dan Tiongkok. Di sini, angin membekukan berembus sepanjang tahun di atas tanah tandus, tempat hampir tidak ada yang bisa tumbuh. Selama lebih dari 1 abad, puluhan pemburu, pelancong, dan kaum nomaden menghilang. Saat jasad mereka ditemukan, tubuhnya termumifikasi secara alami, kulit menempel pada tulang, nyaris tidak tersentuh pembusukan ataupun serangan. Sejumlah ilmuwan menyalahkan gas beracun yang merembes dari bumi, tetapi tidak pernah terdeteksi adanya pembacaan yang tidak normal. Warga setempat berbisik bahwa para iblis menjaga gunung-gunung itu, mencuri napas orang-orang yang masuk tanpa izin. Pada tahun 2010, sebuah tim riset internasional kembali dengan sensor radiasi dan sensor magnetik, tetapi hasilnya tetap tidak meyakinkan. Hingga hari ini, lembah kematian Huiten berdiri sebagai zona paling terlarang di Mongolia, tempat sains bertemu mitos dan batas antara kenyataan dan legenda memudar, terbawa angin dingin. Nomor 14. Tips perjalanan untuk wisatawan. Bagi para pelancong, Mongolia adalah negeri yang serba ekstrem. Cuaca, bentang alam, dan gaya hidupnya bisa mengejutkan bahkan petualang yang paling berpengalaman. Dalam 1 hari saja, suhu dapat berubah lebih dari 15 derajat. Pagi hari mungkin dimulai pada 8 derajat Celcius, naik menjadi 25 derajat Celcius saat siang, lalu turun mendekati titik beku pada malam hari. Perubahan ini terjadi di mana-mana, bahkan di Ulaanbaatar. Anda benar-benar bisa merasakan 4 musim dalam 1 hari, jadi bawalah perlengkapan dengan cerdas. Jaket, topi, dan tabir surya adalah hal yang wajib. Transportasi umum masih cukup sederhana. Rute bus jarang ditandai dalam bahasa Inggris dan kebanyakan sopir hanya berbicara bahasa Mongolia. Aplikasi terjemahan atau peta luring akan menjadi sahabat terbaik Anda, terutama saat harus melewati jalan tanah yang tidak bertanda. Selalu bawa air cadangan, camilan, dan bank daya. Karena perjalanan 5 jam di sini bisa dengan mudah terasa seperti perjalanan seharian penuh melintasi padang stepa. Makanan Mongolia mencerminkan lingkungan yang keras, kaya, serba daging, dan berat lemak dengan sayuran yang sangat minim. Daging domba, daging sapi, dan daging kuda mendominasi banyak hidangan. Sayuran hijau jarang dan mahal karena harus diimpor atau ditanam di rumah kaca. Jika Anda lebih suka makanan ringan atau berbasis nabati, bawalah multivitamin atau siapkan buah dan salad dari supermarket besar sebelum meninggalkan ibu kota. Satu kejutan menyenangkan adalah internetnya. Ulaanbaatar menawarkan Wi-Fi yang stabil dan terjangkau, dengan kafe-kafe yang menyediakan koneksi gratis. Namun, begitu Anda menempuh beberapa puluh kilometer di luar kota, sinyal mulai melemah. Laos menghilang sepenuhnya. Di beberapa wilayah stepa, Anda akan benar-benar menempel koneksi, hanya GPS, persisbang, dan menu bertahan danis. Nomor 15. Modern namun tetap terjangkau. Mongolia menghadirkan paradoks yang menarik. Modern tetapi sangat terjangkau. Dibandingkan dengan kota-kota seperti Tokyo, Seoul, atau Singapura, biaya hidup di sini hanya sebagian kecil saja. Apartemen yang nyaman di Ulaanbaatar rata-rata berharga $300 hingga $450 per bulan. Bagi yang tinggal di luar pusat kota, di rumah-rumah kayu kecil atau apartemen di tepi stepa, sewa bisa turun hingga serendah $50. Makan sederhana di restoran hanya sekitar $3 hingga $5. Sementara di Pasar Narantul, bazar terbesar di ibu kota, Anda bisa membeli hasil bumi segar dengan harga jauh lebih murah daripada harga supermarket. Memasak di rumah membuat pengeluaran tetap minimal. Biaya makanan bulanan jarang melebihi $100. Transportasi juga sama murahnya. Tarif bus umum sekitar $0,25, dan van berbagi bisa menempuh ratusan kilometer hanya dengan $3 hingga $5. Biaya utilitas termasuk listrik, air, dan internet biasanya berkisar $60 hingga $80 per bulan. Dengan penghasilan sekitar $600 hingga $800 per bulan, seseorang bisa hidup nyaman di Ulaanbaatar. Karena keseimbangan antara biaya rendah dan fasilitas modern ini, semakin banyak orang asing,
terutama pekerja jarak jauh, memilih Mongolia sebagai tempat singgah baru yang menjanjikan bagi para nomaden digital. Dan itulah penutup 15 fakta menarik tentang Mongolia. Semoga wawasan ini memberi Anda sudut pandang baru tentang sebuah negara, tempat tradisi kuno, dan kehidupan modern hidup berdampingan dengan indah. Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.